Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait dengan kesehatan dalam penelitian berjudul Analisis Wacana Berita di Media Online Syura.com tentang WHO tak sarankan donor plasma konvalesen sebagai metode pengobatan pasien COVID-19 parah. Yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu dalam situasi pandemi saat ini, banyak sekali upaya pengobatan yang dilakukan bagi pasien positif COVID-19, salah satunya dengan terapi plasma konvalesen. Namun dalam berita tersebut menjelaskan bahwa WHO melarang secara tegas pelaksanaan terapi plasma yang dilakukan kepada pasien COVID-19 karena dianggap hal itu tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, sebagaimana fungsinya, media turut menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait pelarangan terapi plasma ini karena hal itu menyangkut kepentingan publik. Dengan demikian, penelitian ini ingin mengupas lebih dalam terkait pemberitaan tentang permasalahan plasma konvalesen ini. Selanjutnya, hasil penelitian dan analisis yang telah kami peroleh dalam dimensi teks pemberitaan media online Syura.com tentang WHO tak sarankan donor plasma konvalesen sebagai metode pengobatan pasien COVID-19 parah. Kami bagi ke dalam 3 struktur atau 3 aspek. Yang pertama, aspek makro atau tematik. Dalam berita, penulis menjadikan terapi plasma konvalesen sebagai topik yang diangkat. Dalam sudut pandangnya, pelarangan WHO terhadap terapi plasma konvalesen. Selanjutnya yang kedua ada aspek superstruktur atau skematik. Dalam skematik terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada lead atau pembuka, berisi tentang Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengeluarkan rekomendasi baru terkait terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19 bergejala ringan bahkan parah. Yang kedua ada tubuh berita atau isi. Hal ini menunjukkan bukti penelitian kalau donor plasma darah tidak meningkatkan kelangsungan hidup atau mengurangi penggunaan ventilator pada pasien. Bahkan terapi itu juga dinilai terlalu mahal dan memakan waktu untuk dilakukan. Selanjutnya yang ketiga ada ekor berita atau penutup. Berita ini ditutup dengan fakta terapi konvalesen tidak membuahkan hasil. Hal ini didasarkan pada bukti dari 16 uji coba yang melibatkan sebanyak 16.236 pasien dengan infeksi COVID-19 ringan hingga sedang, parah, bahkan kritis. Selanjutnya, bagian kedua ada analisis sintaksis yang juga memuat beberapa hal, di antaranya yang pertama koherensi. Penulis berita menunjukkan kesinambungan perbagian yang menceritakan secara runtut bagaimana terapi plasma sebelumnya dilakukan hingga pernyataan terapi plasma konvalesen tidak efektif berdasarkan kajian ilmiah. Hal ini terdapat pada paragraf keempat, kelima, dan kesembilan. Yang kedua yaitu ada bentuk kalimat. Biasanya dalam penulisan teks berita, pemakaian kalimat pasif tidak boleh lebih dari 10% dari jumlah teks keseluruhan. Sedangkan pada teks berita ini didapati lebih dari 10%. Hal ini menunjukkan jika teks berita tersebut merupakan teks eksplanasi yang menjelaskan sebuah fenomena. Kemudian yang ketiga ada pengingkaran. Terdapat 5 kata pengingkaran seperti kata tidak pada teks berita. Banyaknya kalimat pengingkaran pada teks berita menunjukkan bahwa berita dibuat guna menyanggah statement sebelumnya tentang keefektifan penggunaan terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19. Kemudian yang terakhir ada kata ganti. Kata ganti yang digunakan pada keseluruhan teks berita yakni kata ganti orang kedua, yaitu WHO dan mengambil pernyataan dari jurnal internasional yang valid. Mengingat isu berita merupakan hal yang sensitif bagi sebagian orang, wartawan menggunakan sumber yang kompeten. Kemudian yang ketiga, bagian analisis stilistik juga memuat beberapa hal. Yang pertama, penulisan. Dalam pemberitaan yang kami analisis, secara keseluruhan berita ini dapat dimengerti karena hampir di semua kalimat menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian yang kedua ada gaya penulisan leksikon. Terdapat kata yang kurang dimengerti secara langsung oleh halayak umum seperti kata ventilator, antibodi, bereplikasi, dan kata panel. Bisa saja kata-kata tersebut dirubah agar halayak langsung mengerti. Contohnya pada kata ventilator bisa diganti dengan kata alat pernapasan. Selanjutnya yaitu kami menganalisis bagian retoris atau bagian grafis. Dalam berita, kata WHO, plasma konvalesen, dan COVID-19 ditebalkan dan berwarna merah.
peneliti mengartikan bahwa mediasuara.com ingin menekankan kata kunci dan inti bahasan dari pemberitaan ini berfokus pada 3 hal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu kami menganalisis dari segi dimensi kognisi sosial. Dalam elemen pengetahuan, penulis secara faktual menyajikan data dari narasumber. Penulis tidak menuliskan pengetahuan pribadinya, argumen dalam pemberitaan tidak ditemukan. Pemberitaan hanya berisi data-data yang dikeluarkan oleh WHO sebagai sumber utama dan jurnal ilmiah British Medical Journal atau BMJ. Dalam elemen opini dan sikap penulis akan mengemukakan pendapat dan sikapnya terhadap suatu fenomena. Dalam pemberitaan dikenal dengan interpretasi. Pada teks berita tidak terdapat interpretasi penulis, akan tetapi dapat dilihat sudut pandang yang dibentuk penulis dalam lead berita. Penulis menitik beratkan pelarangan donor plasma pada pasien COVID-19 dengan kategori gejala parah. Dari pembahasan yang telah kami paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama dari struktur teks. Analisis teks dalam pemberitaan yang dianalisis mampu memberikan informasi secara lugas dan jelas kepada pembaca. Pemaparan dalam segi makro, superstruktur maupun segi mikro yang menonjol karena ada penekanan dalam setiap kalimatnya, termasuk dalam penggambaran latar, detail berita, maksud, dan praanggapan berita ditulis. Kemudian yaitu dari segi gaya bahasa, penulisan berita mayoritas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau menggunakan gaya penulisan denotatif. Namun, ada beberapa kata yang menggunakan gaya bahasa leksikon atau yang sulit dipahami oleh sebagian orang, seperti penggunaan kata ventilator, antibodi, bereplikasi, ataupun panel. Selanjutnya, dalam keseluruhan teks dinilai dari segi superstruktur atau skematik, penulis lebih menonjolkan informasi terkait dengan penggunaan terapi konvalesen terhadap pasien COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan hampir setiap paragraf yang menuliskan agar terapi plasma konvalesen sebaiknya tidak dilakukan. Yang terakhir yaitu dari segi kognisi sosial. Pada level kognisi sosial, dalam pemberitaan terdapat 2 elemen yang penulis analisis, yakni yang pertama yaitu pengetahuan, juga opini dan sikap. Dalam elemen pengetahuan, penulis secara faktual menyajikan data yang bersumber dari pernyataan WHO dan panel ahli internasional. Penulis tidak menuliskan pengetahuan pribadinya. Kemudian dalam elemen opini dan sikap, penulis akan mengemukakan pendapat dan sikapnya terhadap suatu fenomena. Dalam pemberitaan dikenal dengan interpretasi. Pada teks berita tidak terdapat interpretasi pada penulis.